Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rulen Yaksa beserta teman-teman, Bapak Muhammad Hamdi, Muhammad Zulfikar, Bapak Muhammad Alrido Lubis, dan Bapak Muhammad Ferdiansyah. Ini adalah tim pengabdian pada masyarakat eh, dengan mengangkat tema parenting digital, strategi efektif untuk membimbing anak dalam menggunakan internet sehat dan aman, yang disingkat dengan INSAN. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dalam hal ini memberikan kesempatan kepada kami, terima kasih. Dan yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Panitia Among 2024 itu dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, izinkan kami mempresentasikan hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan. Jadi judul tadi sama, parenting digital, strategi efektif melindungi anak dalam menggunakan internet sehat dan aman. Disingkat INSAN. Nah, era digital adalah istilah yang menggambarkan kemunculan teknologi digital, internet, dan secara lebih khusus teknologi informasi. Era ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang mendorong peningkatan kecepatan dan arus perubahan pengetahuan dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat. Orang tua, sebagai bagian dari masyarakat informasi, tidak bisa menghindari fakta bahwa anak-anak di era digital selalu terhubung dengan teknologi. Makanya, di sini kami dan tim berusaha memberikan parenting kepada para orang tua dalam mendampingi anak, khususnya dalam menggunakan internet. Bagaimana menggunakan internet sehat dan aman, karena memang teknologi ini ada dua sisi positif. Ada dua sisi. Yang pertama ada sisi positif dan yang kedua ada sisi negatif. Selanjutnya, globalisasi yang terjadi saat ini juga berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan anak. Nah, salah satu dampak negatif adalah penurunan prestasi akademik anak akibat penggunaan internet yang berlebihan. Kami kutip dari Sahibi dan Rusli 2017 bahwa penggunaan komunikasi sinkron seperti chat room dapat menyebabkan anak begadang hingga larut malam, yang pada akhirnya menurunkan prestasi akademik mereka. Lalu kami kutip dari Kaselo Escario 2019 bahwa penggunaan internet yang berlebihan terbukti dapat menimbulkan dampak negatif pada remaja, baik dari segi sosial, psikologis, maupun akademik. Globalisasi yang terjadi saat ini juga berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan anak. Salah satu dampak negatifnya adalah penurunan prestasi akademik anak akibat penggunaan internet yang berlebihan. Nah, masyarakat Desa Sungai Duren terdiri dari sekitar 822 kepala keluarga, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. 167 orang, tingkat pendidikan masyarakat desa ini didominasi oleh lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sebanyak 390 orang, sedangkan SLTP atau MTS 302 orang, dengan lulusan perguruan tinggi sebanyak 1 orang. S1, 2 orang S2, dan 17 orang diploma, dan 1 orang S3. Nah, rendahnya tingkat pendidikan ini menjadikan remaja di Desa Sungai Duren lebih rentan terhadap dampak negatif dari penggunaan teknologi, terutama internet yang berlebihan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar masyarakat di Desa Sungai Duren memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang marketing, khususnya dalam mendidik anak yang terpapar atau yang teridentifikasi oleh penggunaan internet yang berlebihan. Parenting, nah,
Parenting adalah proses menumbuh kembangkan dan mendidik anak sejak pasca kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Sesuai yang dikutip dengan Putra Wangsa dan Hasanah 2018, tugas ini umumnya ibu dan ayah yang melakukannya, atau orang tua biologis dari anak. Nah, adapun metodenya, pada tahap pertama ceramah, ya metode yang diberikan ke masyarakat Desa Sungai Duren, salah satunya yang pertama itu ceramah, yang kedua itu kami melakukan presentasi, mempresentasikan tentang parenting dalam menggunakan internet sehat dan aman. Dan langkah selanjutnya itu diskusi, langkah keempat ada simulasi, dan langkah kelima ada praktek. Nah, hasil dan pembahasan program ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya orang tua, terkait tantangan dalam mengelola penggunaan internet pada anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Nah, berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan program, ditemukan sejumlah hasil yang menunjukkan bahwa program ini berhasil mencapai tujuan. Jadi memang kepala desanya menyampaikan bahwa kalau kalau ilmu pengetahuan tentang pertanian, perikanan itu sudah lumayan banyak didapatkan, sedangkan untuk pendidikan masih sedikit. Jadi kami dari tim mencoba memberikan bagaimana penggunaan internet sehat secara aman, internet sehat dan aman. Nah, adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Nah, rangkaian pelatihan dan pendampingan para peserta menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep parenting digital, termasuk mengenai risiko dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital. Orang tua kini lebih sadar akan pentingnya membimbing anak dalam mengakses konten-konten yang sesuai dan aman, serta memahami dampak jangka panjang dari penggunaan internet yang tidak terkontrol. Lalu ada peningkatan keterampilan praktis dalam pengasuhan. Program ini juga berhasil meningkatkan keterampilan praktis orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka melalui sesi praktikum pada orang tua. Jadi pada saat sesi praktikum, orang tua itu mempraktekkan secara langsung bagaimana tingkah laku anak saat menggunakan internet di rumah. Dan orang tua berperan sebagai anak. Nah, mulai sesi praktikum pada orang tua diberikan kesempatan untuk langsung mempraktikkan teknik-teknik parenting digital telah dipelajari. Mereka diajarkan bagaimana menerapkan kontrol orang tua, parental control pada perangkat anak-anak mereka, cara memonitor aktivitas online, dan bagaimana berdialog secara terbuka dengan anak tentang penggunaan internet yang sehat dan aman. Selanjutnya ada partisipasi aktif dan keberlanjutan program. Nah, partisipasi aktif dari masyarakat selama pelatihan, para orang tua tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan simulasi. Dampak terhadap anak dan lingkungan. Nah, ini selanjutnya itu orang tua yang sebelumnya kesulitan dalam mengatur waktu anak dalam menggunakan perangkat elektronik, kini mampu menetapkan aturan yang lebih tegas mengenai durasi dan jenis konten yang boleh diakses. Nah, jadi dari hasil yang telah kami lakukan serta simulasi yang telah diberikan pada saat pengabdian kepada masyarakat, orang tua mampu menerapkan aturan yang lebih tegas mengenai durasi dan jenis konten yang boleh diakses. Dan juga kami juga memberikan bimbingan bahwa orang tua boleh sekali misalnya anak memiliki media sosial, orang tua ikut serta di dalamnya, misalnya sebagai followersnya atau menjadi bagian dari Instagramnya, sehingga orang tua bisa melihat apa sih yang banyak dilakukan anak dalam media sosial. Jadi kalau bisa orang tua di sini menjadi teman atau bagian dari si anak dalam menggunakan internet sehat dan aman. Evaluasi dan keberlanjutan dampak. Nah, ini
masuk bagian hasil pembahasan juga bahwa umpan balik yang dikumpulkan dari para peserta dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan bahwa program ini dianggap relevan dan efektif dalam membantu orang tua menghadapi tantangan atau parenting di era digital. Banyak peserta yang mengungkapkan keinginan untuk mengikuti program lanjutan atau pelatihan serupa di masa depan, serta merekomendasikan program ini kepada orang tua lainnya di komunitas mereka. Jadi kami dan tim pengabdian memberikan pengetahuan dan keterampilan agar pengetahuan dan keterampilan ini juga dapat di-share, disebarkan kepada orang tua yang ada di Desa Sungai Duren, agar dapat melihat perkembangan anak dalam menggunakan internetnya dan mewujudkan internet sehat dan aman. Kesimpulan, secara keseluruhan hasil dari kegiatan biasa ini sangat positif dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas orang tua di Desa Sungai Duren dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era digital. Oke, hanya itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, memang jauh dari kata sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.